Selamat datang di podcast Faktiva TV. Saya Mafaza akan membahas buku dicetak tapi pikiran tak bergerak. Buku bisa dicetak ribuan eksemplar, tetapi setelah kita membacanya apakah kita ikut tergerakkan? Oke. Selamat datang di acara yang tidak membahas hanya soal buku, tetapi kita juga membahas soal aksi. Mari kita sapa narasumber kita keduanya. Selamat datang, Kak. Halo Kak. Oke, luar biasa. Narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa aktif dan juga penggerak literasi serta terpilih sebagai duta baca. Ada Kak? Saya Pinky. Dan saya Gofur. Oke. Ini Kak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang dalam nih ya, untuk pertama-tama saya ingin bertanya, kesibukannya sekarang seperti apa dan juga bagaimana ceritanya sehingga terpilih sebagai duta baca? Silakan Kak Pinky. Oke. Jadi gini ya teman-teman, saya ini mahasiswa akhir. Dan kebetulan sedang menempuh KKN, Kak Faza. Jika ditanya mengapa kok bisa terpilih jadi duta baca, yang pastinya daftar dulu. Awalnya itu tidak ada keinginan, tetapi harus ada ini kayak kamu harus punya proses-proses nih, mau berkembang tidak, harus menginspirasi diri gitu kan. Nah kebetulan ada pendaftaran, lalu didukung juga sama dosen. Teman-teman juga ya mendaftar dan alhamdulillahnya sampai sekarang jadi duta. Ya luar biasa. Kalau Kak Gofur sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Oke, izin menjawab. Untuk kesibukan pada saat ini, karena sekarang masih suasana liburan ya, karena baru saja melaksanakan ujian akhir semester. Jadi untuk kesibukannya ya, seperti biasa Mbak. Kadang membaca, kadang main game, kadang juga kalau malam ikut pengajian di majelis-majelis. Untuk kenapa bisa terpilih menjadi duta, tentunya pertama saya dapat informasi dari TU, salah satu TU memberi kabar bahwasanya perpustakaan memilih Duta baca. duta baca. Akhirnya saya didorong untuk mendaftar. Akhirnya saya daftar. Kemudian setelah daftar, memenuhi persyaratan, membuat video, masuklah 10 finalis. Kemudian ikut seleksi selanjutnya, wawancara dan sebagainya. Alhamdulillah pilih. Luar biasa. Nih Kak, karena sebagai duta baca nih ya, menurut Kakak itu makna literasi secara personal tuh gimana sih Kak? Silakan. Baik. Untuk makna literasi menurut saya, yaitu literasi itu adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis dan bisa menyampaikan apa yang dia baca dan dia tulis. Mudahnya seperti ini. Orang yang literasi itu sama seperti orang yang bersahabat dengan buku. Kalau dalam bahasa Arab kata mutiara itu khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman setiap waktu, dimanapun, kapanpun itu adalah buku. Nah, menurut saya literasi seperti itu. Orang yang bersahabat dengan buku. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Pinky gimana Kak? Oke, kalau mendengar kata literasi pasti membaca gitu ya. Padahal literasi itu sangat luas. Kalau bisa ditelaah nih ya Kak Faza, literasi itu adalah menyelami, memahami imajinasi dari beribu-ribu kata itu. Sehingga kata-kata itu dapat diterima oleh kepala, bahkan disampaikan kepada teman-teman gitu. Oke, luar biasa. Nih Kak, kan kadang kita sering lihat nih ya, orang tuh banyak membaca cepat, tapi tuh mereka tuh apakah benar-benar mencerna atau tidak gitu loh dari membaca cepat itu gitu. Menurut Kakak dampak dari hal itu gimana Kak? Oke, jadi kemampuan orang membaca itu pasti beda-beda ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau membaca ya harus pelan, karena itu harus memahami kan. Teman-teman, untuk membaca itu tidak harus cepat-cepat selesai Kak Faza. Kak Faza pernah tidak kalau membaca itu pasti menggunakan suara? Tadi dibaca gitu loh, tidak di dalam hati. Ya biasanya untuk menghafal gitu sih Kak. Ya. Memahami gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa berbicara kayak gitu loh. Karena kalau dengan berbicara seperti itu bisa langsung memahami gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Gofur silakan. Kalau menurut saya, orang yang membaca cepat tapi tidak bisa mencerna gitu ya. Itu biasanya mendapat kepada seorang tersebut sulit untuk berpikir kritis. Benar. Kemudian wawasannya
berkurang ataupun kosakata kurang percaya diri, dan bahkan salah satu sebabnya itu Kak bisa disebabkan karena ada tugas dari dosen review buku, akhirnya karena terpaksa bukan karena keinginan, akhirnya membaca tanpa ada niat, jadinya sulit untuk mencerna yang dalam buku tersebut gitu. Sulit mencerna ya Kak. Tapi kalau masalah kayak gini tuh biasanya karena bukunya aja yang kurang menarik atau orangnya aja sih Kak? Kalau menurut saya bukan bukunya yang salah, tapi orangnya. Karena pada hakikatnya buku itu pasti memiliki ilmu, walaupun sedikit. Baca pasti ada ilmunya, dan buku itu tidak pernah salah. Karena yang salah itu orangnya, bagaimana dia membaca ataupun mengaplikasikan buku tersebut. Misal orang tersebut dia hobi membaca geografi, tapi yang dia baca adalah buku fisika, matematika, itu kan tidak beda nyambung, jalur. beda Beda jalur. ya. Nah, akhirnya sulit untuk menerima buku tersebut isinya itu. Menurut Kakak gimana Kak? Oke, ya benar disampaikan Kak Gofur ya. Buku itu tidak salah. Jadi kita, kan buku itu benda ya, dan kita mengaplikasikannya tuh seperti apa gitu Kak. Semisal kalau permasalahan yang kayak tadi, kita ya harus mencari sesuatu yang menarik gitu. Kalau semisal mau cari-cari cerita atau novel, ya kita pasti kan cari ya, dilihat judul-judulnya, terus sinopsisnya itu pasti. Kalau semisal sesuai dengan kebutuhan, contoh kayak ada tugas kuliah mau cari buku pendidikan, nah kita cari ke pendidikan, dan harus sesuai dengan keinginan juga, hal yang menarik. Tapi kalau tugas kan biasanya tuntutan untuk aku perlunya buku ini, tapi agak males gitu. Tapi ya harus didalami aja sesuai kebutuhan kalian gitu. Dan next ya baca sesuai dengan hal yang menarik menurut kalian gitu. Oke, hal yang menarik ya Kak. Kalau misal kita bertanya tentang keadaan digital nih Kak, karena digital kan sekarang benar-benar memudahkan kita banget buat mendapatkan informasi dan juga sebagainya Kak. Menurut kalian berdua nih Kak, dampak dari adanya teknologi digital yang semakin maju ini tuh dalam membentuk pola pikir kita, terutama dalam literasi, gimana sih Kak? Pasti ada plus minusnya ya Kak ya. Apalagi sekarang teman-teman bergantungnya dengan AI. Kita pun sebagai mahasiswa seperti itu. Tapi ya jangan berkelanjutan gitu. Karena sosial media atau teknologi sekarang itu bakal berdampak baik jika kita menggunakannya dengan baik gitu. Semisal kita mau cari informasi terkait event-event perpustakaan, nanti bakal ada event perpustakaan di Perpustakaan Jateng semisal, itu ada event, itu pasti kan bagus. Kalau dampak negatifnya ya berarti kalian scrollnya yang unsur-unsur yang kurang baik kayak gitu. Oke, kalau jadi Kak, silakan. Menurut saya karena seiringnya berjalannya zaman, teknologi semakin maju, kemudian sosial media semakin berkembang, tentunya ini berdampak baik untuk membantu pola pikir dan membaca. Karena dengan adanya media sosial sekarang itu memudahkan kita untuk mengakses. Contoh, kalau dulu kan kalau misalkan nggak punya uang, saya mau baca tapi nggak ada uang, akhirnya nggak jadi baca, jadi beli buku. Tapi kalau sekarang adanya handphone itu memudahkan kita untuk mengakses segalanya dengan mendownload aplikasi, membaca di perpustakaan. Ya itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tapi ada informasi juga Kak. Jadi kalau semisal nih teman-teman malas datang ke perpus atau gimana, bisa langsung aja buka website unisula.ac.id ya kan Kak ya. Kalau semisal mau ada informasi apa aja sih di perpustakaan, langsung aja kunjungi Instagram, TikTok, terus ada Facebook, terus YouTube juga, itu @unisula_library gitu Kak Faza. Kak Faza sering kan ya ke perpus? Sering banget. Iya kan, sering ketemu. Oke, tapi boleh sih Kak dijelasin fitur-fitur kemajuan yang canggih apa aja sih ada di perpustakaan Unisula? Oke, jadi ada opak. Jadi kalau teman-teman, kan ada 3 lantai nih ya di perpus.
kalau misal di lantai 1, aduh aku mau cari buku ini di mana ya, langsung aja ke opak komputer, di situ kalian bisa langsung searching buku apa yang ingin dicari gitu. Kalau semisal ingetnya penulisnya aja, ya udah searching aja nama penulisnya, pasti nanti muncul judul-judulnya apa. Kalau semisal kayak saya nih, semester akhir, kalian bisa datang langsung ke ruang referensi. Di situ menyediakan beberapa komputer yang tentunya ada website yang khusus untuk segala referensi semacam penelitian seperti itu. Jadi tidak bisa diakses sembarang orang. Di situ juga terdapat buku-buku juga. Jadi banyak banget. Jadi Luar datang langsung biasa. aja, gitu Kak. Bagus banget ya perpustakaan Unisola ini. Iya. Oke, Kak Mahfazah mau nanya nih, menurut kakak berdua ya, pernah nggak sih dianggap cupu karena selalu bergerak dalam bidang literasi gitu, Kak? Waduh. Menurut saya kalau dibilang cupu sih kayaknya enggak ya. Oke. Karena seperti yang saya lihat Oke. dari sudut saya pribadi ataupun teman-teman, orang yang berliterasi itu justru dianggap sebagai orang yang bersahabat dengan buku, orang yang positif, pintar ataupun cerdas. Bahkan terlebih lagi kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki pemikiran yang terbuka. Jadi Benar. dengan adanya literasi, orang menganggap wah bagus nih, dengan literasi kita bisa memajukan, apalagi anak muda sekarang banyak-banyak membaca dan lain-lain seperti itu. Ya, karena kan mahasiswa sekarang atau anak muda sekarang itu pikirannya tuh lebih terbuka gitu. Oke. Jadi tidak ada anggapan cupu nih, orangnya suka baca buku, pasti kutu buku nih cupu gitu kan. Jadi itu hanya di Oke. film-film terdahulu gitu ya. Sekarang sudah tidak gitu. Ya luar biasa. Semoga nanti juga teman-teman akan lebih terbuka ya bagi belum Benar. yang memiliki literasi tentang buku-buku ini. Benar sekali. Kak, boleh dong di-spill buku apa aja sih yang bikin kakak itu berubah cara berpikirnya gitu, buat jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, kalau dari aku pribadi ya Kak, dulu itu bukan seseorang yang berliterasi banget, itu bukan. Cuman adanya medsos, ini lebih ke dampak positif mungkin ya. Oke. Medsos, scroll TikTok, terus ada live nih. Aku nonton live-nya tuh kayak nge-review buku gitu. Teman-teman pasti sudah tidak asing. Filosofi Teras. Filosofi Teras di situ sedang direview sama salah satu konten kreator gitu kan. Terus kok kayaknya menarik ya isi buku ini gitu. Jadi oke, aku akan mendalami nih buku ini, coba-coba baca gitu. Dan salah satu buku yang membuat saya untuk berubah cara berpikir saya, terus bagaimana menjalani hidup, bagaimana berproses, yaitu salah satunya Filosofi Teras. Kak Faza pasti tahu kan ya? Karena udah sering Famous banget buku itu famous ya, Kak, ya? banget gitu. Oke. Kalau dari Kak Gofur gimana, Kak? Kalau dari saya pribadi, buku yang membuat saya berubah untuk cara berpikir itu tentang Sirah Nabawi, Wah, Masya Allah. Masya Allah. Oke. tentang sejarah bagaimana Nabi Muhammad berdakwah. Di situ saya mulai berpikir Ha-ha. bahwasanya seorang nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, Iya. itu ibadahnya, ketaatan kepada Allah itu luar biasa. Kita sebagai manusia biasa ya belum terjamin masuk surga, mau malas-malasan kan gitu. Nabi Muhammad mendapati sebagai nabi dan rasul dijamin masuk surga, itu ketaatan kepada Allah, beribadah sampai kakinya bengkak. Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang umatnya yang mengharapkan apa kalau misalkan nabi saja yang seorang nabi seperti itu, bagaimana dia menghadap kepada Allah. Itu juga dengan membaca sirah saya berubah pikir bahwasanya kita tidak bisa menuntut orang lain untuk suka dengan kita. Benar. Contoh Nabi Muhammad kalau berdakwah itu tidak semua orang bisa masuk. Artinya tidak semua orang suka dengan Nabi. Bahkan keluarga Nabi pun tidak suka. Nah itu. Oke, luar biasa. Inspiratif banget, Kak ya. Sambil berdakwah ya Kak ya. Iya betul, karena kita juga Universitas Islam Sultan Agung ya. Oke, Kak mau bertanya nih, support system terbesar dalam perjalanan menjadi duta baca ini, pasangan, keluarga, atau jadi sendiri sih? Boleh di... Kalau Ya, saya, silakan. Iya. kalau support terbesar dalam hidup saya untuk menjadi duta ya Mbak, Ha-ha. itu orang tua.
orang tua dan kakak itu selalu mensupport, karena beliau yang selalu tahu bagaimana keadaan saya di sini. Sering menanya bagaimana, apapun informasi harus dikasih tahu lewat orang tua. Bahkan pernah nih Kak, saya nggak tahu informasi tentang kampus, tapi orang tua ataupun kakak itu lebih tahu. Dapat informasi saya nggak tahu dari mana. Literasi. Iya. Oke, balik lagi literasi ya. Iya. Dari Kak Pinky gimana Kak? Kalau dari aku nih, pasti adalah keluarga dan juga teman-teman semua. Karena mereka itu selalu support apa yang menjadi proses saya, apalagi keluarga gitu. Saya juga sama kayak Mas Gofur, selalu sharing informasi apapun, kegiatan apapun yang saya jalani selama di perkuliahan, entah itu kesenangan, lalu kesedihan atau capek, itu pasti gitu kan. Jadi mereka adalah dibalik semuanya, support system terbesar buat saya. Oke, bicara support system kan berarti orang yang paling dekat dengan kita gitu Kak ya. Kalau kita tarik mundurnya, flashbacknya, seberapa arti sih keluarga buat kakak-kakak? Wah, sangat mendalam ya. Iya. Keluarga pasti besar banget. Apalagi keberhasilan kita atau proses kita, menurut saya belum berhasil, masih ada proses-proses selanjutnya gitu. Tapi untuk melalui proses seperti ini, kita seperti ini, yaitu tujuannya adalah keluarga gitu. Apapun itu tujuannya adalah keluarga. Jika kita nih Kak Faza meniatkan segala sesuatu untuk keluarga, itu insya Allah lancar aja gitu. Oke, luar Jadi biasa. besar sekali gitu. Dari pandangan Kak Gofur gimana Kak? Betul apa yang disampaikan Mbak Pinky, keluarga itu hal yang paling besar ya, dimaknai juga besar. Jadi keluarga menurut saya juga awal mula saya tahu apa artinya kasih sayang. Kasih sayang. Dan juga keluarga itu orang yang terdepan, selalu mensupport kita walaupun dalam kondisi apapun dan dimanapun. Teman bisa dicari, uang bisa dicari, pengalaman bisa dicari. Kalau keluarga kita tidak bisa dicari. Hanya sekali. Iya, benar. Harus sayang keluarga ya guys. Oke, luar biasa. Kita bicara soal keluarga ya Kak. Kakak pernah nggak sih ngerasa takut buat masa depan? Dan apa ketakutan itu dan gimana cara memanage itu Kak? Pasti, apalagi detik-detik seperti ini gitu ya Kak Faza. Karena mungkin orang tua kita juga berharap besar ya buat kita gitu. Bagaimana langkah kita ke depannya. Tapi keluarga saya tuh tidak pernah untuk menuntut saya seperti ini, itu tidak. Jadi apapun prosesmu, apapun tujuan aku, apapun tujuan saya, itu pasti didukung gitu. Ketakutannya ya mereka menyerahkan kepada saya dan itu luar biasa ya. Jadi harus berusaha teman-teman gitu. Dan untuk mengurangi rasa ketakutan itu ya berserah diri pastinya. Terus mencari informasi, mencari pengalaman, berproses, apapun perjalanannya, apapun keadaan di sekitar kita, ambil aja semua yang baik-baik, lakukan yang terbaik gitu. Oke, selagi kita bisa Kak ya lakukan itu. Kak Gofur gimana Kak? Kalau menurut saya ketakutan yang saya takuti nanti yaitu pertama kan kita mahasiswa ya. Benar. Jadi mahasiswa ini setelah lulus pasti bingung mau gimana ke depannya, mau cari kerja. Semua mahasiswa pasti dirasakan oleh semua mahasiswa itu Kak ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya takuti itu apapun yang saya dapat, baik itu ilmu, pengalaman ataupun uang, itu tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah maka dari itu solusinya untuk mendekatkan itu agar dapat bermanfaat untuk orang lain, mendekatkan kepada teman, memperluas jaringan, relasi gitu ya. Benar. Oke. Kalau kita berbicara soal relasi kan kita kan kalau kita punya bekal A pasti kan ketemu dengan orang yang A juga gitu kan Kak. Berarti kembali lagi kita harus punya literasi yang banyak nih Kak. Benar. Menurut Kakak berdua untuk mahasiswa sekarang ini seberapa penting soal literasi sih Kak? Boleh beri motivasinya? Siapa dulu? Ya. Kalau buat motivasi mahasiswa tentunya sangat penting, budaya membaca itu sangat penting, apalagi dalam ranah universitas, kampus.
mahasiswa, kita sebagai tonggak terdepan dalam suatu negara ataupun pemuda dalam mengembangkan negara. Jadi motivasinya kalau untuk membaca, kan kalau jadi mahasiswa ini kita kan menjadi orang yang kritis ya. Betul. Salah satu manfaatnya untuk menggunakan media sosial itu tidak sembarangan. Contoh sekarang kan mudah banget ya, udah ada HP untuk komen. Kalau orang yang tidak berkritis, orang yang tidak tahu asal komen saja kan. Seperti itu. Kemudian juga kalau mau jadi yang kritis, man aradat, ada suatu syair, man aradat dunya fa'alihi bilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bilmi wa man aradahuma fa'alihi bilmi. Kalau mau ilmu, kalau mau dunia maka dengan ilmu. Kalau mau akhirat itu dengan ilmu juga. Kalau mau dua-duanya maka dengan ilmu. Ilmu itu didapetin dengan membaca ataupun mendengar, menulis gitu. Iya. Oke, kalau menurut Kak Pinky nih kayak gimana? Kalau dari saya, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang Indonesia, kita tahu ya bahwa tingkat literasi di Indonesia itu di bawah gitu. Jadi setidaknya kita itu berkontribusi terkait literasi. Walaupun meningkatkan literasi itu susah, setidaknya ya kita menjadi bumbu-bumbu untuk mengajak berliterasi. Dan teman-teman, kebodohan itu menjadi korban kebodohan. Kalau kita bodoh, tidak berliterasi, nanti masa depan negara kita seperti apa? Masa depan pribadi kita seperti apa? Gitu kan. Betul. Jadi ya dimulai dari hal-hal kontribusi kecil kita gitu. Ya, luar biasa. Kak Mafaza mau tanya nih, kalau disuruh milih, mending jadi penikmat buku atau jadi penerbit buku sih? Wah, Gimana nih pendapat kalian? Silakan. agak bingung nih Kak Faza, karena adanya literasi ini, saya mulai belajar nih dengan teman saya, karena teman saya juga penerbit ya. Jadi ikut-ikutan nulis kayak gitu. Jadi sementara ini menjadi penikmat, dan insya Allah semoga ada gitu. Amin. Ya, menjadi penerbit atau seperti apa gitu. Oke, kalau Kak Gofur gimana Betul Kak? apa yang disampaikan Mbak Vicky. Tentunya kalau saya pribadi lebih suka pada penikmat, karena menikmati buku itu ya, maaf kalau penerbit atau membuat itu kan berpikir ya. Iya. kritis. Iya. Kalau saya sukanya yang instan, Oh. jadi ya penikmat aja. Iya. Oke. Tapi barangkali gitu Kak ingin punya bisnis karena duta baca gitu kan, jadi penerbit buku gitu? Mungkin ada ya. Iya. Ada. Semoga nantinya ada kayak rezeki seperti itu. Oke, amin amin. Mending mana sih, pinjam buku atau beli buku? Pinjam buku di perpustakaan Unisula. Karena banyak loh teman-teman. Oke, kalau Kak Gofur? Kalau saya dua-duanya. Dua-duanya. Pinjam dan beli. Beli Oke. kan untungnya Buat kita kita, bisa. buat perpustakaan sendiri mungkin, ya kan? Bisa jadi hibah. Benar, gitu. Oke. Kalau kakak berdua nih, kalau baca buku tuh paling nyaman di kafe atau di kamar atau cari tempat yang sunyi atau gimana Kak? Kalau aku pasti sunyi. Orangnya harus sunyi, terus ya memahami seperti itu kan. Jadi ya adem, ayem, apalagi kalau malam gitu. Oke. Gitu. Kalau kakak? Kalau saya juga sama. Kalau membaca itu saya tidak bisa membaca di tempat ramai. Ramai. Jadi Oh, sulit oke. untuk fokus. Jadi Betul. sukanya baca di tempat sunyi sendiri. Karena banyak distraksi gitu Kak ya. Benar. Betul. Oke. Jadi ini Kak, kita kalau disuruh memilih ya, kita disuruh memilih untuk memilih antara hidup sesuai keinginan orang tua atau kita bebas untuk memilih hidup sendiri. Gimana Kak tanggapannya? Bebas memilih sendiri, tetapi tetap tujuannya adalah orang tua. Gitu. Mix ya. Ya. Dapat ya. Kalau Baik. saya hidup tetap dengan keinginan sendiri, tapi didukung dan disupport oleh orang tua. Ya, Oke. benar-benar. Karena alasannya adalah keluarga merupakan tujuan Tujuan. utama kita. Oke, gitu ya Kak. Oke, thank you banget Kak Pinky dan juga Kak Gufron ya udah sharing kali ini. Semoga makin banyak anak muda yang termotivasi dari adanya perbincangan kita ini. Dan ingat bahwa buku bukan hanyalah pajangan, tetapi itu adalah senjata untuk masa depan kita nanti.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap buka pikiran dan juga buka buku. Thank you, see you di episode selanjutnya. Bye-bye.